Action. Halo. Ya, kembali lagi bersama kita di FPL begini. Liganya para Beginners. Ya, karena kita juga beginners nih sebenarnya. Enggak, lo Sebagai content creator untuk ini kita kalau- pertama kali kalau musim ini. FPL gue pro. Wah, FPL Serie A. Di sini namanya kita FPL kenapa seri A ini? jadi FSA nggak laku Serie A kalau bikin fantasi. Iya, Mas. Kebanyakan konspirasi. Oke, jadi kita mau apa ya? Bahas apa nih? Kita mau bahas squad selection ya. Kita kan udah lama nih nggak Bisa dibilang juga sebagai draft pick, Draft pick untuk free hit ya. untuk free hit. Ya, Karena karena- di game week 29 ini kita dihadapkan dengan blank game week deh ya. Benar. Jadi blank game week ini kenapa disebut blank game week? Karena banyak tim hampir setengahnya malah nggak main. Jadi di game week 29 ini, oh iya lebih dari setengahnya mah. Karena cuma ada 4 match ya. 4 match dan 8 tim berarti kan. Jadi apa aja matchnya? Matchnya itu ada, bentar ya, nggak hafal nih gue. Ada Fulham versus Leeds, Brighton versus Newcastle, Ya. West Ham versus lawannya tim cupu Arsenal. Enggak bercanda. Sama Aston Villa versus Spurs. Wih, Aston Villa mantap tuh versus Aston Villa Spurs. Spurs. Ya jadi kita bakal sebutin nanti pemain-pemain yang Kita pilihan pilih ya kita rekomendasi pilih dari kita rekomendasi lah. dari kita untuk menghadapi game week 29 ini. benar. Bagi kalian yang baru pertama kali di channel ini, jangan lupa nanti ada tombol report di bawah ya. Bukan, bukan. subscribe. Ya, karena kita Iya, nanti report. semakin banyak support dari kalian, Iya. kita bakal semakin rajin ya. Karena kita masih bolong-bolong nih kan 2 minggu. Karena memang apa sih, kita tuh kayak gini ya. Iya, jadi harus ngumpulin kru dulu, Iya, ya, benar. ala-ala taping di stasiun televisi. Ini kita studio Iya. baru ya, BTW ya, di salah satu kamar teman Iya, kita ya. udah jadi lebih keren lagi. Iya, jadi tadi kita masih jarang upload, tapi nanti kemungkinan kita bakal seminggu lah sekali, mungkin itu kita bisa lewat Zoom gitu kan. Biar lebih nggak harus ketemu-temu gini lah kan. Biar kayak yang lain. Biar kayak yang lain. Biar kayak yang lain ya. Biar kayak bacotin FPL. Oh iya, Kita kemarin baru collab ya. Iya, Jangan gua lupa sih tonton sama tuh. Samuel Oh tuh. iya, jangan lupa Ada- ditonton. Nanti linknya ada di. Padahal Iya. nggak bawa Meskipun ini udah juga ada luar sah. sih. Nggak ada luar sih soalnya Apa-apa, ini nambahin bahas view game mereka. week 28 ya. Iya. Oke, ini kita mulai aja langsung deh Hmm. dari kiper ya. Belum. Sebelumnya kita Oh. mau ngasih ada data ya, data iya. yang boleh kita peroleh dari salah satu channel yang paling keren yang kita ikutin juga. Ini adalah data expected goals dan expected goals Goal conceded. conceded. Oke. Conceded. Dan ini Dari diurut- ke-8 pemain ini, Hmm. dari ke-8 tim ya. dan ini diurutkan ya dari ke-8 tim yang akan main. Pokoknya nanti muncul lah ya ini. Nanti Ranking 1, ranking 2, ranking bisa kalian lihat ya, kita tahu lah kalau untuk urusan attacking gitu kan, Leeds emang salah satu yang Iya. bagus gitu paling tinggi expected. goalsnya, Tapi meskipun goals yang tercipta nggak sesuai. Iya. Ini nasibnya sama lah sama Brighton, bahkan Brighton ini dijulukin rajanya XG ya. Iya. Dia suka diceng-cengin itu kalau misalkan skor itu nggak hanya skor saya Brighton tapi berapa XG-nya, karena memang dia apes karena- banget. Leeds juga kan expected goals dengan goalsnya tuh kayaknya berbanding jauh gitu. Maksudnya expected karena goalnya tinggi tapi goalnya nggak terlalu tinggi gitu. Ya, karena Berarti memang dia kreatornya banyak, cuman iya kurang Oh, finishingnya. finishingnya, Apalagi di game terakhir itu Leeds kayaknya kesulitan buat cetak gol sih. dia kayaknya. udah 3 kali pertandingan 0. 0 kan. Dan itu Mana nih, hat-trick catatan Bamford mana nih kan? Aduh. dan dia cedera sekarang sih. Cedera lagi Bamford tuh. Cedera Siapa nggak tahu deh, pasang? masih Rodrigo sih ntar. Rodrigo Moraes. Oke, tadi ya nanti lihat aja datanya Dan expected goal. yang menarik di sini ada Brighton ya sebagai Sebagai defense terbagus. defense sebagus di antara ke-8 tim yang main nanti ya. Jadi ke-8 tim ini sebenarnya agak imbang ya kalau misalkan kita Betul. pilih dari defense-nya Brighton. Ini sedikit highlight aja nih untuk beberapa kandidat defense dari Brighton yang perlu kalian, siapa tahu mau kalian ambil ya. Itu dari kita ada Dunk, Veltman, Ben White dan Burn ya. Burn. Oke. Kiper juga Sanchez. Oh iya. Oh, ini untuk pemain outfield tadi dulu. Oh, Sanchez siapa? ya boleh lah gitu kan. Hmm. Kita juga nanti pertimbangkan dia. Di sini ada minus per big chance-nya ya. Jadi di sini yang mengungguli itu si Veltman dengan 270 menit per chance ya kan. Wih. Dan si selanjutnya ada Dunk. Ini BTW statistik dari game week 22 sampai 28 ya. Oh iya, Dan- jadi di
5 game week terakhir lah. Jadi minutes per big chance-nya itu Veltman yang lebih unggul. Iya, karena dia juga kan Emang dia agak lebih lebar mainnya. Nggak bukan seperti Dang yang lebih ke treat sih. Kalau Dang tuh lebih ke bola mati. Selanjutnya ada minutes shoot inside the box. Lagi-lagi si Veltman lebih unggul karena kemarin juga banyak yang beli situ karena statistik ini. Minum apa, Pak? Air putih, Pak. Oh, air putih ya. Ini kayak doang. Botolnya doang ya. Iya. Air putih ya. Air putih ini. Kalau nggak dia nggak bisa shooting nanti. Iya, aduh. Dan ada lagi untuk baseline BPS per minute. Apaan tuh, Dek? Baseline Banyak yang BPS. nggak ngerti nih, kan beginners. Ya, gue juga begini saya cemil nih kalau gue salah. Cemil. Baseline BPS itu adalah BPS yang di luar hitungan BPS kasih sama gol. Oh. Jadi kayak tackle-nya, Iya benar. CBI lah. Kan clearance. kalau BPS asist sama gol kan itu paling tinggi itu, paling ada tinggi. nilai tinggi. Jadi kalau itu dihilangin, ini baseline-nya. Gitu. Siapa? Ferman. Burn. Oh, Burn. Burn. Dang. Oh, Dang iya. ini lebih tinggi dengan 6,6 per games. Selanjutnya ada si White, lalu disusul oleh Feldman dan si Burn. Nah ini sekedar ini aja ya. Iya, Memang benar. sebenarnya kalian bisa masang siapa aja gitu ya. Cuman menurut tiga juga nggak apa-apa, 3 back. semuanya. Semuanya. Kan lu masang 352. Iya, soalnya lawannya juga Newcastle ya. Newcastle itu sejauh ini dari 8 tim kalau saya dia gol paling dikit ya. Benar. Cuman 28 gol kalau salah. Dari 28. Dari 28 Jadi game. rata-rata Rata-rata 1. Karena kemarin pas lawan si Aston Villa memang dia bisa, kalau kata Coach Justin tuh gol dari langit. Iya kan? Udah Iya. menit akhir terus ya benar-benar gol unexpected lah gitu loh. Karena memang jadi, seharusnya owner target jadi ini. Iya, owner target yang dari tadinya 10 poin cuman dalam kedipan mata itu untungnya 2 bonus 2 poin. Iya, total jadi 4 poin. Nah, maksud gua dia nggak ada masih belum ada ini ya. Si Wilson. Gua nggak tahu nih kalau nanti pas video ini diupload Jolinton ya. masih flag atau enggak. Bukan si Almiron. Dika, nah iya Almiron sama si San Maximan. Iya. Nah itu masih nggak ada. Jadi back dari Brighton ini cocok banget untuk kita ambil. Makanya di squad selection kita nih kita pasang sebenarnya bukan 2 back sih, jadi kiper sama back ya. Jadi yang pertama itu di squad selection kita ada kiper kita pilih tuh si Sanchez. Bukan Matrian ya. Udah enggak itu musim lalu. Kenapa Sanchez gitu Sanchez. Ya tadi karena ya lawan Newcastle, terus tadi defense Brighton juga lagi oke kan. Karena expected goal concede-nya juga paling kecil di antara 8 tim ini gitu kan. Itu termasuk ketika paling gemilangnya dari form game week berapa tuh? 19 sampai 24 kalau nggak salah dia itu 26 ya. Pokoknya 6 game week berjalan dia cuma kebobolan 1. Itu benar-benar meskipun permainannya terbuka, XG-nya tinggi tapi defense-nya oke juga loh. Kan? Dan dia kebobolan cuma lawan Burnley pas hari itu ya. Iya benar. Makanya di sini kita pasang Sanchez sama satu lagi kita pasang Luis Dang yang kemarin habis golin tuh. Itu langsung mewakili tadi ya. Jadi tadi di squad selection kita tadi ya udah disebut 2 ya, kiper sama back, 1 back Luis Dang. Terus 2 back lagi soalnya kita pasang formasi 3-4-3 ya. Untuk draft untuk FPL draft untuk game week 29 ini gitu. Oke, selanjutnya ada di pemain Leeds ya. Ya, siapa namanya? Dallas. Stuart Dallas. Kenapa? Karena tadi agak bertolak belakangnya sama statistik yang kita tunjukin tuh. Tunjukin di awal tadi karena dia tuh Leeds jadi kebobolan paling banyak. Betul, kebobolan paling banyak. Dan expected goal concede-nya juga tinggi kan. Paling di antara 8 ini dia yang paling buruk lah, worst defense. Tapi kenapa kita pasang Dallas nih, Dek? Ya karena kalau udah bicara Leeds ya kalau pasang back-nya kita nggak ngarepin di clean sheet sebenarnya. Meskipun terakhir bagus tuh dia bisa nahan Chelsea dengan 0-0. Iya. Tapi kita lebih ngarepinnya ini ke goal contribution lah. Betul. Karena si Dallas itu kan mainnya agak ke depan dan sayap ya. Wingback lah ya. Jatuhnya. Fullback ya. Jadi kita ngarepinnya tuh seenggaknya asis lah ya, syukur-syukur golin gitu. Kalaupun misalkan ada hasil seri gitu, misalkan seri-seri tipis, itu cenderung bisa bonus poin. Kayak Sao kemarin tuh dapat 3 poin padahal dia nggak ngasih nggak apa gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi berhubung lawan Fulham yang meskipun rada tangguh sekarang ya,
Tapi kita yakin lah bisa dapat. Dallas nih bisa bangkit lagi. Pecah telur lah dari 3 game terakhir nih nggak golin. Nggak golin asis. Iya, Oke, lanjut deh. Lanjut tim Satu lain. itu tadi 2 back, 1 back lagi kita pasang siapa? Reguilon. Reguilon. Oke. Kenapa tuh, Dek? Oh, Reguilon Spurs. Kemarin kalah ya, habis kalah ya. Habis kalah. Cuman gue lihat emang permainannya Karena nggak lawannya bagus tim sih. tangguh banget. Iya, emang kurang bagus. Cuman kalau kita ngandelin dari back ini nggak mungkin lah ke Brighton semua. Iya, benar. Kita coba gambling ke back Spurs karena Back akan Spurs. melawan Aston Villa. Villa. Villa juga belakangan agak susah juga sih, golnya cuma 1 gol. Nggak bisa 7 gol lagi. Iya, Kayak di awal-awal. itu nggak bisa. Lawan Arsenal ini ngebobolin 3 Iya. gitu. Bener. Cuman ini mungkin faktor dari masih absennya Grealish ya. Absennya Grealish juga Jadi emang ngaruh. performa gol mereka agak turun, dan kemarin juga cuma 1 kan. Itu juga lawan Newcastle, own goal kan. Dihitung Iya. dihitung own goal kan padahal. sebenarnya gue nggak terlalu peduli on goal sih, emang itu Iya open play sih. yang Iya benar. layak untuk hitung gol, emang kebetulan aja kena pemain gitu ya. Nah cuman kenapa si Tottenham, karena dia masih ada objektif lah di liga ini, dia masih ada yang untuk di push gitu, Dia masih jadi kontender papan atas lah ya. masih ada zona Push. champion yang Zona champion. yang masih bisa untuk Kalau diperbutkan. juara susah sih ya. City Iya. udah jauh kan. Makanya gue rasa masih ada motivasi mereka untuk bermain tetap top performa lah gitu. Betul. Meskipun Son nanti udah enggak. Son kayak absen sih. Terakhir 50 ya. 50%, tapi kalau kata lu kan kalau lo belum lihat Son patah kaki jangan percaya dulu. Iya benar sih. Cuman kemarin ditariknya cepet banget Iya anjir, sih. makanya gue cuma 1 poin. Oke, lanjut. Nah, Spurs masih kita bahas Spurs nih ya. Yang lagi banyak dibeli yaitu Gareth Bale. Gareth Bale. Jadi walaupun di game week lalu lawan Arsenal ya, dia nggak ngapa-ngapain 1 poin, cuman main di bawah 60 menit. Tapi di sini kalau berdasarkan ininya, Bale itu kalau abis di 5 game week terakhir dia abis 2 digit poin, terus 2 poin, 2 digit lagi 1 poin. Nah, nanti kayaknya 2 digit lagi sih. Oh berarti berdasarkan cocok logi. Cocok logi gitu. Jadi kita pilih berdasarkan cocok logi itu sih kita. Iya. Biasanya kalau habis blank langsung 2 digit poin lagi nanti. Itu alasan sesat ya. Alasan sesat. Cuman memang itu best replacement sementara ini untuk Iya. Son lah ya. Untuk Son atau Salah. Iya, De Bruyne benar-benar. Salah. Ya, karena memang nggak banyak pilihannya di game begini kalau misalkan lo bener-bener mau maksimalin budget Iya, lo gitu budget lo kan mungkin sayang gitu kan. Wah, kan ganti ada Salah orang- ganti siapa nih? Antara bisa Bale atau main Arsenal Aubameyang, karena kita juga pasang sih Aubameyang gitu. Iya, maksudnya kan ada tipe manajer yang gatel gitu melihat uang di banknya banyak gitu. Apa ini kok Wah, masih ada 10 masih ada M? segini kan. Wah. Nggak bisa. Nggak Padahal pilihannya ada yang lebih bagus, misalkan Rafinha gitu kan. Iya. Cuman kemurahan Kemurahan harus pas-pasin nih kan. harus pas-pasin akhirnya di Bale gitu kan. Emang Iya. lagi ini juga sih Bell, karena dia kalau nggak salah dia bukan wing ya, ditaruhnya ya di Dia- belakang striker ya. Dia second striker, Second striker ya. lebih ke penerima bola gitu. Betul. Dia kayak di terakhir pas di Bella Hotspur di tahun berapa? Terakhir dia posisinya di belakang Ah, striker gitu tuh. dan Ken juga mobilitasnya juga hitungan striker, Iya, betul. complete forward itu agak tinggi juga, dan visionnya kan kita tahu sekarang dia bagus ya, karena top assist. Tuh asis Iya, padahal striker. Belum ada striker. Emang striker. Emang kenapa striker? Nggak apa-apa. Oke, tadi ya Bell, kita pilih Bell gitu karena tadi yang alasan utamanya karena cocok logi gitu. Oke, selanjutnya Auba ya tadi udah disebut, kita sebut Aubameyang. Kenapa tuh dia sebagai fans Gunners Aubameyang ini kemarin nggak main ya. kemarin nggak main? Jadi kita pilih ini bukan berdasarkan nanti bagus atau enggak. Karena kemarin nggak main aja. Dia telat atau enggak nanti ini. Oh iya. bener. Kalau dia telat lagi berarti zong. Iya soalnya Karena kemarin- buat yang nggak tahu nih ya, kemarin dia nggak main lawan Spurs karena telat. indisipliner ya dibilang. Ya alasannya Karena telat. jatuhnya indisipliner. Padahal kan Auba kan macet bos gitu kan. Iya macet bos. Macet itu gue. Ban bocor bos. Ya alasan yang kita tahu tuh orang tuh. Iya. Macam Ya makanya tadi semoga nanti nggak telat ya, nggak atau telat dia datang. sebenarnya ngomong OTW kali ya. Iya, OTW padahal masih gara-gara baru OTW-nya bangun. sih, padahal masih OTW mandi. Ya jadi tadi Aubameyang ya. Oke. Statistiknya kita Kita tampilin ya. ada statistiknya nih, Ada kebetulan statistiknya. nemu ya. Untuk 5 game week terakhir dia udah mencetak 10 shots,
4 big chance, 2 key pass, dan XG plus XA-nya dengan 2,75. Kalau digabung ya. Kalau Tapi golnya digabung, berapa? Kalau gol yang tercipta itu 4. Berarti Oh, dari iya, 4 4. big chance itu Kalau nggak salah dia hat-trick tuh lawan Leeds ya. hat-trick lawan Hat-trick Leeds yang terus dari 1 4-0 gol lawan jadi 4-2 Sapa tuh. gitu kan, iya. Dan jadi 4 big chance terus 4-4 gol gitu ya. Wih. Itu udah kehitung. Berarti memang kalau dia main nanti lawan si West Ham, Aston Pak. West Ham. belum lagi dia masih ada slot penalti ya. Kalau misalkan Slot penalti. Lacazette kan kalau ada Auba kan Auba ya. Benar. Jadi menurut gua mungkin pertarungan sengit ditambah defense si West West Ham Ham. memang udah agak bagus gitu, bagus banget. Nah tapi kalau misalkan ada goal involvement, Auba cenderung lebih besar untuk Iya, benar. terlibat gitu. Oke, kita di sini pilih Aubameyang. Benar. Oke, selanjutnya midfield selanjutnya kita pilih Jesse Lingardino. Lingardino legend. Legend. Apa ya, forever youngster. Youngster lu disebutnya. Youngster mulu ya. Padahal Mukanya udah berubah. youngster kan. Iya. Oke, kenapa nih Dek Lingard? Ya oke, Lingard primadona akhir-akhir ini Iya, ya untuk manajer FPL. Apalagi untuk BGW sekarang ya, kemarin karena regulasi ya nggak bisa melawan tim sebelumnya. Iya, Si karena MU. di week lalu dia nggak bisa main lawan MU kan, karena Jadi- dipinjam, karena pemain pinjaman dia. Jadi Dan- ada rest lah dari dia. Terus juga statistiknya bagus ya dia. Iya benar. Di awal-awal membela West Ham itu pokoknya bagus lah, di kalau nggak salah udah 4 gol atau 3 gol gitu, 5 assist. Dari 5 game week itu dia udah 13 shot, 3 big chance, berapa gol tadi? Kalau nggak salah 3 atau 4 gol lah gitu. Oh gitu. Berarti lumayan emang Lumayan juga. Iya. Apalagi ntar lawannya Arsenal. Iya. Wah, apalagi apa di jadi chance creator ya Bener, di West Ham kan. sekarang ya. Padahal padahal di sebenarnya MU jadi apa? content creator. Iya, karena di kebanyakan West Ham jadi chance creator, di MU kemarin jadi content creator ya. kan. Karena kebanyakan instastory. Bener, instastory terus. Iya, ketimbang bikin story di lapangan. Iya, bener. Jadi makanya sekarang kita udah menemukan dunianya lagi nih dunia lagi. si siapa? Lingardino. Lingardino ini bisa main bola lah. Oke, itu udah semua ini ya. Belum, atau lagi Trossard back. Oh, ya. Midfield satu lagi itu kita pilih Trossard ya. Lagi-lagi Brighton. Kenapa tuh Dek kita pilih Trossard? Ya tadi kita udah jelasin ya. Dijelasin Brighton. Karena nggak kerekam aja, jadi kita ulang lagi nih ngomongnya. Tadi nggak kerekam, Mbak. Iya. Trossard, karena ya kemarin bagus ya. Kemarin golin kan? Kemarin golin, Iya. terus juga menurut gua sekarang ini jadi bahan free hitan orang-orang ya. Free hit orang-orang. Terakhir pas gua cek Kalau itu, kalau banyak yang punya free hit, cuman nggak yakin Iya, juga benar. sih gue banyak yang punya free hit. karena budgetnya murah, terus juga ownership-nya ternyata masih kecil. Masih Gue kecil. juga kaget terakhir ngecek ternyata masih 1%. Bener. Padahal kalau ingat dari awal musim banget nih masuk artikel best replacement si A, best Iya, replacement soalnya si dia B. kalau di Brighton itu dia differential jadi ini. free kick taker juga kalau nggak salah kan. Si Trossard itu kan kaki kiri nggak salah itu. Ya sama Gross juga sih. Oh iya, Ah. Pascal Gross. Kalau Tapi bisa- Pascal Gross kayaknya jarang ya. Ya, Jarang. pokoknya kalau kalau si dia nggak sial musim ini itu Pascal Gross Iya. sama si Trossard. Trossard itu bisa kayak contender top asis tuh si Gross. Iya sih. Terus Trossard bisa kayak salah lah gol-gol terus, cuman ini aja apa sih lagi Sial, apa sial. sih Iya. pengertian depan muka gitu. Padahal bagus permainannya, gue demen banget sih. Si Trossard. Enggak secara tim. Oh, si iya bener Brighton. sih. Oke, selanjutnya kita masuk ke jajaran striker ya. Striker, kita ada 3 striker. 3 striker ini. Oke, yang pertama kita mau bahas apa nih, Dek? Pertama sebenarnya agak berat sih ya gue ngomong ini. Jadi gue Kenapa tuh? objektif milih Antonio Antonio. ya. Karena lawannya tuh tim yang lo bangga-banggakan. Bukan. Karena Arsenal memang meskipun performanya semakin Iya. membaik, tapi dia untuk defense agak meragukan ya. Agak meragukan karena Makanya yang tadi kita bilang tuh kita ngarepinnya tuh nggak kosong-kosong. benar. Karena Arsenal juga terakhir clean sheet udah lama banget kalau nggak salah pas lawan MU deh. Dia Dia game 21 week ya. 21 kalau nggak salah kan lawan MU. Terus setelah lawan MU dia kebobolan terus gitu. Makanya di sini kita pasang 2 pemain yang lawan Arsenal, yaitu tadi Antonio sama yang tadi kita udah sebut Lingard. Antonio tadi ya. Oke, kita dilema sama Lacazette sebenarnya, apalagi Iya. kemarin habis nyetak penalti gitu kan. Kita penalti. Cuman kalau misalkan dengan ada Auba nanti setelah udah istirahat dia main, kemungkinan jadi ke Auba gitu. Jadi nanti diganti-gantian sama Lacazette. Gitu sih. Terus oke, selanjutnya siapa, Col? Kita ada pemain wajib. Pemain wajib di game week ini ya. Hmm. Pasti pada masang nih. Pasti pada Itu. masang ya, seenggaknya
kalaupun nggak ada pasti Dibeli-beli mikir ada lah dia ya. lah. Itu Oke, adalah itu Harry Kane ya, Harry Kane. Ya Harry Kane di sini walaupun game week terakhir belum nggak cetak gol ya, kalah sih emang. Tapi di sini kita dengan adanya Bell, walaupun Son nggak ada sih nanti ya, Son. Tapi di sini nanti ada Bell, kemungkinan Son penggantinya itu Lamela ya, Lamela ya. atau Moura ya. Ya di sini jadi kita harapkan Kane bakal, walaupun dia nggak cuma ngarepin support tapi juga bisa nyupport juga. Terbukti kan dia jadi king assist ya. Jadi pemain dengan assist tertinggi di FPL musim ini kalau nggak salah 13 assist ya. Berapa sih? 14 atau 13 gitu. 13 ya gitu. Makanya di sini wajib lawannya juga Aston Villa kan, permainannya nanti bakal terbuka. Apalagi pas sebelum lawan Arsenal meledak banget tuh. Meledak banget kan. Makanya orang-orang langsung pada top kapten Ken pas lawan Arsenal, mentang-mentang ngandelin track recordnya yang bagus. Padahal sebelum yang bagus itu dia double game week hancur, anjing gue triple captain. Iya benar-benar alurnya tuh orang triple captain pas double game week. Triple captain double game week hancur. Setelah double game week, satu game week malah lebih tinggi poinnya. Kalau nggak salah 19 poin kan. Setelah itu lawan Arsenal nggak ngapa-ngapain, kalah. Arsenal kualat lu, dia top captain. Nah sekarang biasa gitu kan, cocok loginya kan. Blank gacor. Ini memang kita ngandelin sesuatu yang cocok jelas. logi gitu kan, nggak usah data-data statistik. Oke, tadi ya Harry Kane. Oke. Selanjutnya kita masang elemen of surprise lah di sini ya. Ada Jos Maja. Jos Maja memang sejauh ini nggak mentering banget. Betul. Gitu kan. Karena dia juga baru didatengin ya. Di Januari ini. Dia tipe permainannya gue agak suka sebenarnya. Dia bukan tipe target man, tapi dia lebih ke deep lying forward. Dia jadi seperti second striker tapi dengan ketajaman gitulah. Jadi satu level di atas second striker atau false nine. Nah terus ditambah dia sempat ngejutin waktu melawan Everton tuh, yang di kandang Everton dengan 2 gol bahkan nggak tanggung di kandang Everton gitu. Ditambah ketika lawan Spurs dia juga sempat ngegolin, sayangnya dirugikan oleh VAR. Iya benar, dianulir. Iya, padahal itu nggak handball gitu ya, maksud gua memang handball tapi kan VAR mau diapain lagi? Kalau VAR handball ya handball dong. Maksudnya handballnya nggak jelas gitu, handballnya tuh di badan nempel kecuali keluar dari badan gitu loh. Tapi kan itu di VAR, dicek VAR ya kan. Iya, makanya itu. Berarti tergantung VAR ya. Tergantung VAR. Ditambah kan lawannya Leeds, saya balik lagi. Leeds. Walaupun kita pasang Dallas nih ya, kita adu nih. Gitu lagi baliknya kita worst defense kayaknya nggak kurang afdol kalau nggak kita manfaatin ya. Apalagi meskipun dia agak bagus lagi nih kemarin lawan Chelsea, cuman kemungkinan Leeds juga melihat lawannya Fulham kan lawan Chelsea dia berhati-hati mungkin ya kan lawan singa lah gitu. Nah sekarang lawan Fulham yang sangat dia sama-sama tim promosi gitu kan. Nah, mungkin dia lebih terbuka, lebih ngotot untuk mencetak gol gitu. Garis pertahanan lebih tinggi segala macam. Nah, Maja ini striker yang punya kecepatan gitu. Jadi bisa menusuk langsung ke gawang Meslier. Nah, berarti tergantung Meslier juga kemarin lagi GG tuh Meslier kan. Oke, tadi ya ke 11 pemain pilihan kita di game week 29 dan pemilihan kapten nih deh, kita omongin template aja lah ya, template. Maja. Bukan. Enggak template. Itu template buat supporter Fulham. Jadi kita pakai Harry Kane ya. Pilihannya sebenarnya banyak dari tim kita nih ya. Benar, pilihannya banyak, ada Bell juga bisa, Harry Kane, Auba juga. Kalau nggak telat. Jadi kapten si Kane. Cuman kan ada hal-hal yang tak terduga misalkan ya. Cuman nanti malam kalau salah masih ada Europa League, tapi kayaknya udah menang kan Spurs kalau salah ya. Kayaknya di Europa League yang main tuh si Vinicius tuh. Emang kalau Europa League Kane nggak main. Enggak, maksud gua pilih vice captain buat jaga-jaga. Vice captain. Udahlah, Kane sama ini aja. Bel. Jangan kayak kemarin. Iya. Tim selection bacot. BCT. Siapa namanya? Kapten sama face-nya nggak main gara-gara Pep. Untung main blowing. Lawan tim gua nggak menang juga. Jadi vice captain siapa deh? Vice captainnya jangan dari itu lah. Maja anjing. Auba. Ini aja apa sih namanya? Lingard kali ya? Oh iya, Lingard. Sumpah masa Lingard sih lawannya? Oke, Tapi Lingard ya. main sih Ken. Oh iya, apalagi Lingard kan, rekor lawan Arsenal kan apa tuh? Bagus ya, yang dance floor itu tuh. Kalau iya, dia kan ngecengin Arsenal gitu. Kalau misalkan lawan Arsenal, dia golin, justru golin pas lawan Arsenal gitu. Makanya kayaknya nanti golin lagi nih. Makanya kita fight-fightin aja, jaga-jaga kalau Harry Kane
tiba-tiba telat atau Iya. lagi turun bis patah kaki. Kalau ya. Spurs Harry Kane telat tetap dimaafin sih. Oh, Telat Kalau 8 si- bulan. Wah, Telat datang bulan. itu kalau Spurs Harry Kane telat yang dinomelin busnya gitu. Memang dia naik bis nyimpang. Oke tadi ya Kapten Harry Kane, face-nya Lingard. Heeh. Lingard oke. Oke, terakhir kita bahas sedikit BCT ya. Oh BCT ya. Apa sih, Beginners Community Team. Iya. Ini kita udah kemarin vote ya, ternyata kalian pada sadar gitu kalau untuk nggak menggunakan free hit. Iya, padahal sayang banget kalau nggak digunain, Pak. Mau Ya, karena digunain kapan, mau Free? digunain kapan? Tapi ngurangin kerjaan kita sih. Oh iya benar. Jadi kalian kayaknya kebanyakan vote siapa tadi? Nggak, pokoknya vote yang pertama tadi vote nggak pakai free hit, jadi pakainya free transfer. Hah? Pokoknya kalau nggak salah tadi gue cek nanti muncul ya di sini ya scrollan. Kalau nggak salah Nanti, tuh ini pokoknya abis kita selesai tag kita tutup ya. Jadi Iya. ini nanti dimunculin dulu. munculin nanti scrollan apa yang paling banyak tuh kalau nggak salah Mon paling banyak di OT itu Mon. Bukan Gundo. Oh iya Mon nama pokoknya Mon. Gue tadi liatnya sih Mon. Antara Gundo. Mon, Gundo sama Son sih, karena Son cedera sih. Iya, makanya Dan- ini kayaknya ini ntar lo minus lagi nih minus 4 soalnya sekarang yang main kan cuma 10 pemain. Kalau Son nggak main 9 pemain. Iya benar. Lo berarti harus kalian nih beginners Ganti Son juga ya. beginners harus transfer 2 tuh kalau Son nggak main kan. Terus yang paling Iya, banyak main. dimension masuk siapa? Yang di Lingard mention ya? masuk Lingard kayaknya deh. Lingard Iya, sama Lingard. Odegaard apa? Oh, Nggak ada. Om Socek. Bener Masih, Socek iya, ya. Ada masih Apa ada yang Socek? pilih Socek loh. Iya. Bukan udah ada Socek di tim kita. Nggak ada. Oh, Udah nggak diganti ada. Mon. Oke itu tadi ya. Hmm. Nanti ditampilin pokoknya voting biar kalian lihat banyak yang milih banyak yang milih siapa, banyak yang out siapa gitu. Iya. Setelah itu nanti paling gue vote lagi line up-nya sama kapten. Oke, BCT ini bakal terus sampai game week 39 diadu sama tim admin. 38 nanti. Oh, 38 nih. 39. Kenapa 39? Iya, BCT ini beginners community team bakal ada terus di game week Ya. sampai game week 38 kita adu Next lawan sama- siapa kita nggak tahu ya. Iya, nanti next kita pilih sendiri aja lah nggak Kayak usah. Skidrow. Wah, lawan timnya Auto bayar gitu. Brian. Iya. Siap-siap ngeluarin duit. Iya. Kemarin dia bener-bener seri. Iya, seru. Itu juga sebenarnya gua kalah Kalau gitu. musim menurut Skidrow menang Skidrow. Wah, iya bener. Jadi gua pokoknya paling kecil ya. Oke. Itu aja paling nanti pokoknya kalau ada yang mau saran atau yang mau nanya ntar di komen aja gitu. Pokoknya jangan lupa subscribe, like Jangan lupa sama share. Instagram kita juga. Instagram di-follow. follow FPL.begini ya. Gue bingung kenapa FPL begini, kenapa nggak FPL begini aja? FPL begini kok dot begini. Emang dot begini? FPL begini tuh bang. Dot begini. Instagram aja. Instagram. Iya, FPL.begini aja. Iya. Masa lu nggak tahu admin parah. Iya. Admin sendiri nggak tahu aja. Oke, jadi itu aja ya singkatnya dari kami. Itu aja. Juga singkat nggak sih? Enggak lah. Nggak tahu, kita nggak Bodo pernah amat lah. perhatiin durasi. Iya, Semakin banyak ya semakin bagus. betul. Oke, semoga Tutup, kalian bisa menghadapi blank game week ini Iya. dengan sesuai harapan ya. Betul, betul. Karena blank game week ini kalau gue perhatiin dampaknya itu nggak pas blank game week pada game week itu, tapi 2-3 game week belakangan. Tau nggak gara-gara apa? Orang jadi nahan-nahan transfer yang rasional gitu, misalkan si Iheanacho lagi bagus, Iya. kita nggak ambil karena 29 blank. Nah itu Ambil- menurut gue tuh efeknya tuh di 2-3 game week Ambilnya kalau Welbeck. Iya, ambilnya malah pemain-pemain yang penting Yang main, yang 29, penting main eh, game week 29. hasilnya pada jeblok semua ya kan. Makanya Tapi yang punya free hit enak sih. Yang punya iya, free hit. yang kalau punya free hit dia nggak mikir kayak gitu, jadi Iya. dia bodo amat ngambil Bodo pemain ya kan, ngambil free hit, reset. Nah makanya jangan sampai nanti blank game week blank juga gitu, karena kita udah simulasi nih kemarin tuh parah banget kan. Oke. Udah sekian aja ya. Oke, Ya. jangan lupa formasi ya. Oke. Salam beginners. Cut.